Saya Ubaidillah Rahman SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Batu Akbar 05 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 pada materi menyambut usia baligh. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kamis tanggal 8 Oktober ya? Lupa. Oke, siapa sini jadi ketua kelasnya? Oke, mau Razik boleh pimpin doa dulu. Oke, aktivitasnya semua tangan di atas. Oke, tidak ada yang bercanda. Awas kabel kamu jatuh. Ya, silakan mau Razik. Semoga hari ini kita sudah berdoa, kemudian kita berharap semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum itu, sebelum kita kembali lagi ke kegiatan hari ini, ya, saya akan absen dulu ya, absen. Oke, Abdul Akil Ranaja, Afan Al-Bukhari, Albila Muhammad, Alisa Hatina Kurniawan, Alifah Hajaria Putri. Sakit? Ya. Alifah Nur Azza. Oke. Akila Putri Yasmin. Oke. Jamal Setia Haji. Oke. Danesia Sarah Risa Kirenia. Ya. Kemudian Eza Umaiza. Oke. Fahira Azgia Rahma. Kemudian Farid Atala. Oke. Kemudian Fatahul Adlan. Kemudian Fatan Ahmad Fadilah. Maaf ya gangguan. Kemudian sudah Fatan Ahmad Fadilah ya. Ibrahim Azka Prasetyo. Sakit? Oke. Ibrahim Pasha. Ivan Kurniawan. Reshila Hermalia. Oke. Mika Putri Aprilia. Oke. Muhammad Adnan Al-Fatih. Oke. Muhammad Arsya Rizki. Oke. Hadir bro gitu. Muhammad Fahri Akbar. Oke. Muhammad Fikri Bayuni. Ya, Muhammad Raditya Ramadan.
Muhammad Sofian Sauri lagi izin ya, tadi keluar. Kemudian Nafia Resania. Oke. Orlin Oktaviani Fauzan. Iya. Rafiki Hamlan Ar-Rajabi. Iya. Raisa Hardiandi. Oke. Razik Hanan Arafandi. Oke. Razik Hanan. Oke. Syafira Jihan Akila. Ada yang belum disebut? Semua sudah. Oke, terima kasih. Baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, semua boleh berdiri. Oke, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu ya. Sama berdiri karena kita adalah cinta tanah air. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku terlahir, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih ya. Kalian kembali dan masuk lagi ya semua. Oke, kita masih pagi, kita belajar di pagi hari harus semangat. Oke, sama buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kalau selamat pagi, tangan diangkat ke atas dan jaya. Harus semangat. Nah, ulangi kembali. Selamat pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, sekarang semuanya berdiri kembali. Kita pakai tepuk semangat dan dingdong, siap? Oke, bersiap? Oke, tepuk semangat dan tanda. Harus semangat lagi, harus semangat lagi. Ayo berdiri kali dulu. Tepuk semangat. Sebelum kita masuk ke materi, ya, hari ini kita akan belajar materi yaitu menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Oke, sebelum menyambut usia balik, nah kemarin kita sebelum usia balik itu kita belajar apa ya? Ayo sebelum usia balik, boleh dilihat yang apa? Kita kemarin belajar apa sebelum usia balik? Belajar apa kemarin? Ayo. Apa? Iya, saling menghargai dalam keagamaan. Oke, sebelum kita masuk ke usia balik, kami akan mereview kembali ya tentang menghargai apa ya, keberagaman. Nah, contoh misalnya, ini kita mengatur juga kepada toleransi. Nah,
Di kelas kita ada nggak yang beragama non-muslim? Semuanya Islam. Komentarnya sama. Yang bisa jawab ya. Ya. Rafiki, apa sih keberagaman itu? Apa sih keberagaman? Ada yang tahu? Pas ya? Yang perempuan? Rafia, apa sih keberagaman? Ayo, yang hafal pasti tahu. Apa sih keberagaman? Iya, macam atau rupa. Di Indonesia ada 5 agama: Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha. Itu beragam. Agamanya berbeda. Tapi kita juga punya toleran tentang kebaikan. Islam baik sama agama lain, dan kita sama. Dan kita punya toleransi. Kalau dia ibadah, kita tidak boleh apa? Mengganggu. Kalau mengganggu, berarti melanggar yang namanya toleransi. Oke, baik, berarti sudah bisa ya. Apa itu namanya yang disebut menghargai keberagaman atau macam atau rupa-rupa. Mau ulangi. Reza apa? Apa arti keberagaman? Apa? Arti keberagaman apa tadi? Ada yang tahu nggak? Apa tadi? Apa? Macam-macam. Akhir. Rupa-rupa. Bentuk-bentuk. Lambang-lambang. Bisa, boleh, betul. Tapi pada intinya adalah sikap toleransi yang harus kita punya adalah tentang kebaikan. Kita tidak boleh mengganggu orang lagi beribadah. Kasih paham? Bagi ulangi. Pasya, apa itu arti keberagaman? Macam-macam, kemudian apa? Rupa-rupa, terus 3 bentuk-bentuk. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum kita masuk ke usia yang paling dalam nih tentang yang namanya usia balik, kita harus tahu dulu. Mungkin kalian sudah di rumah sudah membaca tentang usia balik. Coba dibuka bukunya di menyambut usia balik ya. Ya, semua? Sudah semua? Nih gue tanya. Kita hari ini ya akan memasuki bab 4, yaitu menyambut usia balik. Ya, usia balik. Oke. Kowe akan tunjuk satu orang ya. Satu orang dulu. Yang kamu baca kemarin ya, ya. Di sini Kowe punya catatan ya. Dia tuh sering baca. Namanya Nabia. Ya, Nabia. Apa sih itu yang namanya usia balik? Apa namanya? Apa itu namanya usia balik? Apa itu usia balik? Coba kamu lihat bukunya. Iya, apa itu usia balik? Yo, kalau tahu, kan kamu sering baca, mesti tahu. Apa arti usia balik? Iya. Kalau enggak kamu lihat di depan tuh, apa usia balik? Coba kamu sini, ke depan. Ayo maju. Sini. Nih. Oke, lihat depan semuanya. Ya. Ini Kowe membuat surat tambahan dari buku. Ya, Kowe bikin presentasi. Kowe tambahin apa? Saya baca. Ya, apa itu balik? Ya kencang. Iya, yang kencang apa? Apa itu usia balik? Oke, mencapai usia dewasa atau kematangan. Tangan buat saudara kita. Oke. Tadi kata kita adalah usia balik itu dalam ajaran Islam dikatakan balik artinya mencapai usia dewasa atau kematangan. Mencapai apa? Usia dewasa atau
matang. Contoh, kayak buah. Ivan, kamu pernah lihat buah apa? Matang. Apa? Mangga. Iya. Di rumah ada yang punya pohon mangga nggak? Nah, contoh misalnya pohon mangga dari kecil sampai dia warna hijau sampai matang. Dikupas tuh. Manis ya? Nah, ibaratnya seperti itu. Nih, usia baik matang. Sudah siap. Ibarat buah tuh sudah siap dimakan, ya. Sudah siap di jus. Sudah siap buat dulu rujak. Nah, kematangan. Ya, ini kalau dalam ilmu biologi itu adanya perubahan. Apa? Adanya perubahan segi apa? Segi fisik. Contoh yang laki-laki, ya, suaranya sudah berbeda. Waktu kecil berbeda banget. Apa? Iya, Pak. Sekarang apa? Iya, Bu. Berubah nggak suaranya? Berubah suaranya. Akila? Iya. Akila? Iya, Pak. Sudah contoh. Berubah nggak suaranya? Apalagi? Dari segi postur tubuhnya. Kayak sampai di sini. Contoh doang ya. Bukan bukan buat beli. Oke, contoh. Misalnya apa? Dulu waktu kecil kelas 1 lari titik kita berangkat. Assalamualaikum. Sekarang udah ini loh. Oh, udah gagah. Ya, sudah berani ngambil depan. Ya. Nah, itu perubahan. Jadi istilahnya adalah mencapai usia dewasa. Sekarang umurnya berapa apa? 10 juta. Salah. 10 apa? 10 tahun. Akhirnya umurnya sama 10 tahun. Adanya perubahan. Perubahan. Itu tadi. Jadi setiap manusia itu ada perubahan. Kemudian apa lagi? Dan memikul tanggung jawab. Nah, apa tanggung jawab buat manusia? Yang pertama kali adalah tentang ibadah. Apa ibadah itu? Apa aja ibadah? Seperti apa? Salat. Iya. Belajar. Apa lagi? Puasa. Betul. Wajib itu tuh. Zakat. Nah itu. Contohnya rukun Islam. Nah, dari segi ibadah dan perbuatan. Ya, perbuatannya. Kalau dia usia balik, maka dosa-dosanya itu ditanggung semuanya. Sama siapa? Diri kita sendiri. Sama-sama Pasha? Dosa kita ditanggung siapa? Diri kita sendiri. Kalau usia masih kecil, sama orang tua. Jadi kalau kita sendiri nih, berarti kita udah dewasa nih, udah balik. Betul. Nah, sebelum balik, anak-anak belum diwajibkan secara penuh untuk menjalankan syariat Islam. Contoh, ada yang belum khitan, tapi dia sholat. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Tapi setelah dia usia balik, maka dia harus dikhitan untuk menghilangkan kotoran yang ada di bagian kehormatannya. Paham? Yang laki-laki dikhitan, yang perempuan namanya khitan, tapi dalam bahasa Arab disebutnya khifat. Menghilangkan sebagian kecil ya daging di bagian kehormatannya. Itu khifat buat perempuan. Kalau laki-laki dikhitan, memotong bagian ujung bulu untuk membersihkan kotor bayi sholat. Karena itu adalah kewajiban. Nah, selanjutnya, ya, nah, usia balik itu ternyata apa? Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya nggak? Iya nggak? Betul nggak? Betul. Kamu makin cantik, yang perempuan. Yang laki-laki makin cantik. Salah. Yang laki-laki makin ganteng. Iya nggak? Rambutnya udah mulai bisa dibelah mana? Belah kidul. Ya, kayak Farid.
ganteng. Nah, itu apa? Menandakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya sering ingusan, lari gitu semua ya, itu apa? Berubah. Jadi lebih baik lagi. Ketemu gurunya, assalamualaikum Pak Ubay. Ya, salam. Cium tangan. Dulu masalah waktu kecil kita ngomong takut digigit. Ya, itu ajaran adanya berubah. Oke, ya. Adanya berubah. Kampung satu. Diam. Sekarang buat kita semua. Diam. Oke, lanjut. Adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tanda kita sebagai manusia tumbuh dan dipercaya untuk menjalankan perintahnya tadi, ibadah. Pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan lebih serius, dengan lebih konsentrasi. Lihat, nggak ada yang tiduran. Semua tangan seperti ini, ya. Kita belajar, nggak boleh malas. Lanjut. Kita sebagai apa? Dan kita tuh lebih mandiri. Contoh misalnya, ya, pada saat kita waktu kecil masih kelas 1 ya? Iya. Kopi inget banget nih, karena kelas 1 si siapa ya? Si Nafia. Sering diantar mamanya, betul nggak? Bontek tuh mamanya. Udah Kopi malah ngadu cium tangan. Malu. Soalnya, assalamualaikum Pak, cium tangan. Jadi berubah nggak? Berarti dari kecil berubah menjadi dewasa. Nah, yang apa? Punya tanggung jawab. Apa yang ditanggung jawabin? Apa yang ditanggung jawabin? Apa? Ingat? Dosa. Nanti kita akan bahas tentang apa sih tanda-tanda akhir baligh, bukan akhir kamu ya. Tanda akhir baligh, perubahan seorang anak perempuan dan laki-laki. Dan tadi kita akan bahas. Kita masih di forum pembukaan atau di opening. Nah, tadi tanggung jawab apa sih dosa-dosanya? Kita misalnya Nafia ngambil mangganya si Alifah, ya, ngambil mangga tanpa izin Alifah, disebutnya apa? Malik. Iya enggak? Malik. Tapi kalau izin Alifah, aku pengen mangga nih, boleh enggak? Ambil aja silakan. Nanti dikasih. Tapi kalau dia menolong, tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Adalah, benar kata si Fikri, dosa. Dosa. Apa yang dosa? Tadi perbuatannya. Sudah deh. Sampai sini paham? Duduk siap. Bilang siap. Duduk siap. Oke, pintar anak sekolah. Oke, kemudian nih nanti kita masuk dengan yang sejenak kematangan fisik. Tadi kita sudah bahas. Tubuh mengalami perubahan, yang tadinya kecil menjadi besar. Kobe punya murid dulu, ingat kembali di sini namanya Kobe, ketemu di luar. Abangnya Fatan siapa? Mas apa? Ya. Si Yuda bukan tidak? Siapa abang kamu yang kedua? Iya, Ganor. Ketemu Kobe, tinggian dia. Kobe biasa begini. Dulu Kobe lihat dia sekarang begini. Wah, ini anaknya sudah dewasa nih, lebih sopan lagi, kemudian lebih ngomongnya itu nggak terbata-bata, ya, dan bisa lebih fokus. Karena sudah punya yang namanya rasa tanggung jawab. Nih. Kemudian kematangan akal. Kematangan akal. Waktu kecil tuh kita hanya terbatas akalnya. Ketika sudah sampai yang namanya usia baligh, sudah dewasa. Ezar, iya mah, tolong beliin garam. Di mana mah? Di Jonggol. Bukan, di warung. Di warungnya Nyaji Empen misalnya. Blender. Dulu waktu kecil enggak, Ezar beliin mama garam. Nah, pas sudah punya kematangan akal, kemudian berubah. Apa?
oh iya, mamaku butuhin aku harus bantu mamaku. Nggak hanya ngepel, nggak hanya nyapu, nggak hanya bersihin segala macam, tapi disuruh mau kemana? Ke warung, ke Indomaret, ya asal jangan lampu merah. Jangan main, cek. Lanjut, duduk siap. Oke, lanjut. Nih, tanggung jawab penuh. Ketika sudah usia balik, apa? Ketika sudah usia balik, setiap perbuatan akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di akhirat nih. Yang namanya rukun iman. Ada berapa rukun iman? Sebutin. Yang pertama iman kepada Tuhan, malaikat, 3, 4, Nabi dan Rasul, kelima, kemudian 6. Nah, yang kita ingin dengan ini adalah nih yang ke-5 dan 6. Nanti akan masuk hari kiamat. Kata sahabat Nabi bilang, ya Nabi Muhammad kapan sih itu yang namanya hari kiamat? Nabi Muhammad tahu tapi nggak mau tahu, cuma bilang nanti hari Jumat pokoknya. Cuma nggak tahu Jumat kapan. Ya, Jumat kapan. Nah, berhubung dengan iman kepada hari kiamat dan qada itu dia. Tadi ada yang namanya ibadah. Ibadah itu ada 2, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang fokus konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah sosial. Ibadah sosial. Ya, contoh misalnya ibadah sosial. Ibadah sosial ini kita punya uang nih. Misalnya si Nesya itu juragan nasi kembuli. Ya. Nah itu dia ngasih setiap Jumat. Ibadah ghairu mahdhah kepada antar umat beragama atau antar sesama manusia, ibadah sosial, bagi makanan, kemudian memberikan uang rezeki kepada yang lain. Nah, kalau ibadah mahdhah, ibadah yang langsung hablum minallah, hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kayak sholat, zakat, ya, puasa, dan amal-amal lain yang itu menyangkut hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia meninggalkan seperti sholat, maka dia tanggung jawab di mana? Di akhirat. Namanya juga akhir. Duduk siap. Gabung 1, gabung 2. Tangannya di atas meja. Siap. Farid, jangan tidur. Ya. Tadi harus sholat 5 waktu. Harus puasa wajib, zakat segala macam yang menyangkut hal-hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melanggar, karena dalam usia balik itu semua dipertanggungjawabkan apa? Untuk masing-masing. Per individu. Sampai paham? Jadi kalau orang yang meninggalkan sholat, siapa yang nanggung dosanya? Dia sendiri, kita sendiri, tapi masing-masing. Jihan, kemudian ada Ezar, ada Meshila, ada Raisa, itu sendiri masing-masing. Ya, sendiri masing-masing. Tidak boleh, biarin dong sholat si Alisa aja, kita mau nggak usah. Nah, yang nggak usah ini yang mendapat ganjaran dong. Ketika ada Allahu Akbar, ada nih, yuk sholat dulu. Sholat di mana? Di musola. Jadi kita punya tanggung jawab. Nah, kecuali orang yang uzur. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan tentang tanda-tanda baligh. Apa? Tanda-tanda baligh. Bagi siapa tuh? Bagi siapa? Bagi anak laki-laki. Siapa yang anak laki-laki? Kita, saya. Ulangi. Siapa yang anak laki-laki? Saya. Coba tangannya. Siapa yang anak laki-laki? Saya. Si Risa gini. Siapa yang anak laki-laki? Saya. Oke, ini satu lagi. Ada 3 fase. Ada 3 item. Yang
Yang pertama, bagi anak laki-laki ada beberapa tanda. Nih, berarti ada kan? Ada tandanya. Yang pertama, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai usia balik atau dewasa atau kematangan. Nih, ada 3 item ya. Itu pertumbuhan alami yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya hukum sunatullah. Hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian apa? Memahami tanda-tanda ini akan membentuk anak laki mempersiapkan untuk dirinya untuk menuju kewajiban baru dalam Islam. Jadi dia ini yang laki-laki ya, yang itu harus apa? Punya rasa tanggung. Ada 3 fase. Yang pertama, ini yang pertama nih, mimpi basah. Apa yang basah? Mimpi basah. Dengerin pasang kopinya. Siap? Oke, ini adalah tanda utama balik bagi anak lelaki. Ya. Masa iya si Farid mens pak? Saya mens pak? Enggak kan? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Kata Enzer, enggak pak, saya habis mimpi basah pak. Beda. Ya laki-laki sama perempuan ditukar. Ya. Kalau Farid mens, dia punya anak. Ya. Kalau si Enzer dia mimpi basah, dia suaranya hoi. Berubah. Ya. Suaranya berubah. Makanya Allah itu adil, namanya dalam istilah Islam namanya hukum sunatullah. Hukum yang berlaku dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ezer perempuan, ya Ezer perempuan. Kalau si siapa? Farid laki-laki, dia jadi Farid laki-laki, bukan Ranger ya. Nih, ada mimpi basah adalah keluar sperma saat tidur, yang merupakan proses alami tubuh. Setelah mimpi basah, seorang anak laki wajib mandi junub atau mandi janabah untuk membersihkan diri sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya bagi laki-laki, ya nanti kalian akan mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah, mimpi yang sama Allah dikasih, yang enak-enak, sampai keluarlah sperma atau dalam bahasa fikihinya itu air mani. Maaf, agak sedikit kalimat sedikit, yaitu keluarnya cairan dari alat penghormatannya, dari farji dalam bahasa Arab. Keluar tuh saat tidur, tidur, mimpi basah bagian celananya, bagian celananya basah. Pas berubah, repot nih. Repot. Bilang sama mama, ini apaan mah? Gak apa-apa tanya. Karena kita dalam hidup itu mengalami semuanya. Betul gak? Mengalami semuanya. Oh, itu keluar ini sperma. Berarti kamu harus mandi wajib. Dan setelah itu kamu sudah ditetapkan untuk apa? Menjadi orang dewasa dan mencapai usia balik. Apa? Nih, wajib melaksanakan mandi junub, mandi janabah, mandi hadas besar. Nanti pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang ini. Tapi kita fokus di sini dulu, ya. Nih, mandi apa? Mandi hadas besar. Ya, mandi hadas besar. Kemudian tumbuh rambut di kemaluannya. Maaf, ya, agak sedikit klimaks di sini. Tumbuh rambut di bagian kemaluannya. Ya. Jangan kaget kalau ada orang, kok ini ada rambutnya? Ini belinya di mana? Pasar Gembrong. Ya, bukan seperti itu. Jadi ini hukum alami, hukum sunatullah, ya. Dan itu ada. Siap laki-laki dan perempuan masih ada. Ya, tumbuhnya rambut di kemaluan juga merupakan satu tanda fisik balik. Berarti kalau dia sudah ada rambut di kemaluan, berarti dia dalam usia balik. Nah, ya apa? Harus mandi junub ketika sudah keluar sperma. Kemudian mencapai usia 15 tahun. 15 tahun ya. Biasa tuh 10 bisa. 11 bisa. Ada yang sekarang umur 13 sudah apa? Di kelas 6 sudah ada yang mimpi basah. Kelas 5 sudah ada. Kemarin Kobe tanya-tanya sama kelas 5, kelas 6, kamu udah belum?
udah beli basah. Udah Pak, oh keren kamu. Oh, keren Pak. Iya, berarti kamu keren harus melaksanakan kewajiban kamu. Apa? Kewajiban kamu. Ini tidak bahas masalah umur. Jika kedua tanda di atas belum muncul, maka seorang laki dianggap baligh ketika mencapai usia 12 tahun. Ini menurut kalender Hijriah, ya. Menurut kalender Islamiyah. Nah, ada juga yang belum pada saat usia baligh, belum kelas yang kelas tinggi atau kelas rendah, ada yang belum sampai usia baligh, tapi dia belum mengalami kayak mimpi basah, kemudian mimpi junub, belum mengalami, tapi dia di dalam hukum syariat Islam dia dianggap sudah baligh pada saat usia 15 tahun. Berarti dia wajib mandi hadas besar juga boleh, kemudian wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya, paham? Sampai sini paham? Nah, ke bagian anak-anak perempuan. Sekarang kita geser kemari. Kita geser kemari. Siap. Oke. Kamu perempuan apa laki-laki? Dia namanya ganti. Akila. Ini namanya Fatia. Oke, lanjut. Tanda-tanda baligh bagi anak perempuan. Ada berapa? Tadi sama laki-laki ada 3 fase atau 3 urutan. Pertama, haid. Nah, bukan haid juga. Ini dalam bahasa haid, menstruasi. Apa sih? Haid adalah tanda baligh yang paling jelas bagi anak-anak perempuan. Ini jelas banget nih. Jelas banget. Adanya keluar darah dari rahim secara periode. Bisa di awal, di tengah-tengah, dan di akhir. Ya. Ada itu di akhir itu biasanya masa-masa umur 45 sampai 50 tahunan. 50 tahunan. Nah, kemudian dia wajib sama seperti yang laki. Dia wajib mandi junub. Seperti yang laki-laki sama. Kemudian setelah haid, ya berhenti dia melaksanakan mandi janabah atau junub dan melaksanakan sholat yang wajib dan bisa dipertanggungjawabkan kewajibannya seperti sholat dan puasa. Nah, yang kedua, tumbuh rambut di kemaluan sama sebagai kemaluan kalian. Apa ya tertawa? Ya, ada rambutnya. Kemudian apa? Sama sampai usia 15 tahun. Boleh pernah pengalaman ngajar di daerah Lombok. Itu pada saat belajar, ya, Pak, angkat tangan Pak. Kenapa kamu angkat tangan? Pak, maaf nih sebelumnya. Aku kok keluar darah. Keluar darah. Nah, maaf, dari mana? Dari alat saya. Oh, Bobe nggak berani itu. Oh, berarti Bobe panggil guru perempuan. Bobe lagi ke kantor. Bu, maaf Bu, kayaknya ada yang menstruasi pertama kali. Kepalanya pusing. Badannya pada sakit. Ya, pada sakit. Akhirnya apa? Dipanggil. Ya, dicek dia menstruasi pertama waktu itu kelas 5 SD. Berarti dia apa? Tandanya apa nih? Sudah baligh, mandi hadas besar. Mandi hadas besar atau namanya mandi junub. Sikap duduk. Siap. Sikap duduk. Siap. Tapuk 1, tapuk 2. Duduk siap. Oke. Ya, hampir sama dengan laki-laki sama tadi. Ya, silakan. Ya. Masalahnya sana banyak kabel. Isinya. Ya. Oke, lanjut. Nih, kewajiban baru setelah baligh. Di sini ada beberapa. Sholat 5 waktu. Nih, tadi kita bahas. Puasa Ramadan. Nih, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ya, ada yang tahu nggak batasan aurat laki-laki dari mana? Pindah dari pusar sampai lutut kaki. Kalau perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang terlihat boleh hanya muka, ya, dan tangan. Ini aurat. Ulangi, batas aurat laki-laki adalah nih dari ujung pusar sampai lutut.
Kemudian kalau yang perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali muka dan tangan. Oke, mantap. Lanjut ya, lanjut lagi. Nih, menjaga pandangannya, menjaga pandangannya. Terus berbakti kepada orang tua, wajib. Kemudian bertanggung jawab, tadi sudah kita bahas, bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Nih, perubahan fisik sudah tadi kita bahas. Nah, mandinya yang rapi, yang wangi, enggak kayak kecil. Mandi itu selesai enggak? Ya, kita mandi pakai doa, ya, pakai doa, kemudian ya dengan penuh. Ya, kita berdoa segera saya mandi ya Allah. Ya, silakan. Awas jatuh. Ya, kita mandi dengan doa. Nih, mengolah emosi dan pikiran. Nih, perasaan baru ketika kalian sudah menjadi dewasa, harus pikir pakai akal pikiran. Jangan sampai kita nggak pakai akal pikir, nanti jadi emosi. Jadi saya marah. Kedua, nih, tekanan sosial. Bisa tuh kalau sudah dewasa pengen apa? Berantem. Betul nggak? Pencarian identitas. Siapa aku? Aku adalah Rafiki. Aku anak gembala. Aku Rafiki. Rumahku di jalan mana? Iya, daerah Mujahidin ya. Iya. Dia menjadi orang yang sangat dewasa setelah menjadi akil balik, dewasa, punya pemikiran yang pasti, yang positif, nanti dewasa, ya. Tidak hanya mengandalkan dengan rasa emosi, jangan seperti itu. Oke? Lanjut. Ya. Memperdalam ilmu agama, pasti kita belajar lagi ilmu agama tuh secara mendalam. Apa itu kita ngaji, apa itu sholat, zakat, puasa yang memberikan kita kepada hablum minallah dan hablum minan tadi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya. Dan kita juga sangat perlu nih peranan orang tua dan guru dan lingkungan. Karena orang tua itu di rumah. Kalau guru di sekolah, lingkungan itu bisa Pak Ustadz, bisa Pak RT dan sebagainya itu yang ngasih tahu kalau kita itu belajar yang baik, ngomong yang baik, yang tidak asal-asalan. Ya. Nah, kemudian ya di sini ya dalam usia balik itu ada tanggung jawab. Nih, yang pertama bekali diri dengan ilmu kita belajar. Tingkatkan ibadah kita belajar. Jaga kebersihan diri kita belajar. Kelola emosi juga kita belajar. Berbuat kebaikan kita juga belajar. Saat ini paham? Yang paham? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke tugas-tugas, ada yang mau bertanya? Ya? Ada yang mau bertanya? Mungkin Asia mau bertanya? Fatan mau bertanya? Nggak mau bertanya? Oh, ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ini kalau bertanya nih dapat ini nih. Ya, Fatan mau bertanya nggak? Pikirin? Ya, apa pikirin? Tanya. Kalau nanya nanti bapak jawab. Bapak pilih. Ya. Apa? Dampak positif usia pinter. Ini pertanyaan bagus. Dampak boleh lihat ada apa sih? Siap. Oke, pinter. Ini bagus pertanyaannya. Dampak positif usia balik. Apa positifnya? Tadi yang pertama tuh kita lebih dewasa. Ya. Lebih dewasa. Yang kedua, penuh tanggung jawab. Yang ketiga, laksanakan apa yang sudah dilaksanakan. Itu positifnya. Kita dewasa itu ini kita punya pola pikir, punya pola pikir yang nggak asal-asalan. Yang kedua apa tadi? Tanggung jawab. Oh iya sholat nih, ada tadi. Ya. Yang ketiga apa? Punya rasa disiplin. Nih harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak.
Karena faktor 3 ini disebut yang namanya orang dewasa. Ada lagi yang mau bertanya? Nesia, mau bertanya nggak? Patan? Apa Patan? Ayo, mau nanya apa? Kenapa? Ya. Karena tanda balik bagi para perempuan. Pintar. Nih. Saya kasih dulu deh nih biar semangat. Makasih, bagus nih. Sebutkan tadi apa? Tanda balik bagi apa perempuan, anak perempuan. Bagi anak perempuan, tanda baliknya adalah pada saat dia berumur 10 sampai 15 tahun itu keluar pertama kali dalam hidupnya, disebut dengan menstruasi atau haid. Dari mana? Dari rahimnya, dari alat kehormatannya, ya, keluar darah, keluar darah. Setelah itu apa? Setelah itu dibersihkan, kemudian mandi junub atau mandi hadas besar, ya, itu dia. Itu adalah tanda bahwa dia keluar menstruasi atau darah dari rahimnya atau alat kehormatan. Ini kan bagus. Nah, jadi setiap laki-laki atau perempuan itu sama. Kalau laki-laki itu mandi hadas besar sama, juga sama. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan buat si Matan. Ada lagi? Ada lagi? Mau bertanya? Nesia? Apa? Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Gak apa-apa nih. Banyak, bagus. Terima kasih. Ya. Ya. Apa? Tanda balik bagi anak laki-laki. Nah, tadi tuh. Ya, kalau laki apa tadi? Mimpi apa? Basah. Keluar sperma dari alat kehormatannya. Atau mimpi basah. Mimpi basah. Dan apa tadi sama kayak perempuan? Harus mandi wajib. Apa? Harus mandi wajib. Sama. Jadi punya rasa tanggung jawab. Nggak boleh asal-asalan. Nah, ada lagi pertanyaannya? Ya, ini semua? Oke. Boleh lihat bukunya? Ya. Saya lihat bukunya. Ya. Sekarang mau bertanya lagi ya. Ya, kita tanya aja. Ya, lihat halaman 73. Ya. Lihat halaman 73 sudah? Ya. Oke, kita latihannya kan kalau kerjain waktunya nanti kok kita nyanyi ya. Kita ngerjain bareng yang bisa jawab. Nanti dia sudah Oke. Nomor 1 yang A. Ya. Yang bisa langsung angkat tangan. Siap? Oke. Balil secara bahasa berarti Dewasa, Pak. Dewasa tunangan luar wakil. Ya, dewasa. Dewasa. Bagian kedua. Cermatilah. Nih, lihat kalau ada kata-kata cermatilah tanda-tanda seperti ini. Yang A, mimpi basah. Apa tandanya mimpi basah? Terus apa lagi rasa? Ada lagi? Antan, Fikri, Al. Ini buat yang mimpi basah apa tadi? Iya, mimpi basah, betul. Iya, apa tandanya? Itu buat siapa? Kalau mimpi basah? Buat laki. Nah, terus apakah harus mandi besar? Harus. Iya. Kenapa? Ayo, angkat tangan. Kenapa harus mandi besar? Angkat tangan yang bisa. Ayo, kenapa mandi besar?
Ya, biar najisnya hilang semua, biar kotoran hilang semua. Terutama buat laki yang bisa buang lagi. Oke, yang ketiga. Ya. Perempuan, tanda perempuan itu dewasa, dia mengeluarkan apa? Makanan bisa? Apa namanya? Darah. Dari mana? Iya, tangan buat Nadia. Keluar darah. Dari mana? Dari rahimnya, pintar. Selanjutnya, ya. Disebut apakah anak yang dewasa? Hah? Apa? Balik kenapa tepuk tangan buat Nadia? Berarti hebat nih, sudah tahu apa namanya tentang pelajaran usia menyangkut usia balik kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini juga siapa? Tasya ya. Terima kasih. Oke, sebelum Kobe tutup pelajaran hari ini, ya, Kobe mau membuat refleksi. Ya. Oke, mungkin ditutup semua. Ya. Mungkin ditutup. Ya. Oke. Nanti di rumah buat tugas minggu depan yaitu kalian bikin kelompok di rumah nanti ya untuk membahas tentang apa itu usia balik. Kamu bisa ambil referensi dari Google, YouTube dan sebagainya. Nanti kamu buat di buku ya atau di tulisan ya. Paham? Nanti yang ngatur kelompoknya Akil dan Nafia. Akil laki-laki, Nafia perempuan. Siap? Siap? Ya. Mari duduk. Belum selesai. Ya. Kita refleksi. Semua angkat ke atas. Oke. Duduk yang rapi. Siap. Duduk yang rapi. Tepuk semangat. Dan. Usia balik ini harus kita pelajari apa yang terdapat dari dalam tubuh kita. Jadi kita harus lebih dewasa lah. Yang laki-laki mimpi basah, mandi junub. Yang perempuan ayat dan menstruasi, mandi junub. Laki-laki bertanggung jawab pada sendiri, perempuan juga sama. Cuma berbeda caranya. Dan menstruasi. Terus selanjutnya faktor-faktor kebiasaan itu kita lebih dewasa lagi, ibadahnya rajin, ya, tanggung jawab, ya, tidak boleh pakai emosi, kalau dengan akal pikiran itu disebut adalah manusia yang juga menjadi lebih baik, lebih baik. Kemudian paham? Ada yang mau bertanya sebelum Kobe tutup? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Kali ini kita sudah belajar tentang mencapai usia balik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makasih ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak baik atau menimpa kalian, mungkin mohon maaf kalian batin. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin.